Kita akan mulai kuliah pertemuan minggu ke-10 ya, Sinta ya. Betul, Bapak. Oke, kita akan lanjut belajar tentang neural network. Minggu sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa ikut beberapa minggu, 2 minggu mungkin ya, karena ada kesibukan di tempat lain, tapi selanjutnya kita akan bersama-sama lagi. Nah, untuk minggu ke-10 ini kita akan belajar lagi apa itu neural network. Sumber bukunya kalian bisa catat ini di alvr.rantai.dev. Ini buku deep learning yang ditulis oleh tim dari Rantai, ini dari Telkom University, jadi kakak-kakak kelas kalian. Selain itu ada buku judulnya mlvr.rantai.dev, ya. Ini juga open source book. Kita akan bahas dari dua buku ini. Tapi khusus untuk neural network, mungkin kalau di MLVR itu tidak terlalu sedetail di LVR karena cuma satu chapter di sini ya. Jadi terlalu dense. Oke, jadi saya sarankan kita pakai yang di LVR dalam 2 kuliah ke depan sampai kita bisa belajar gimana training image masuk ke dalam neural network. Oke, so sekarang kalau disebut AI model itu biasanya powered by deep learning, ya. Deep learning ini di belakangnya neural network dengan beragam arsitektur. Kenapa dulu disebut deep bukan machine learning? Karena dulu jumlah network di dalam hidden layer itu terus ditambah-tambahin sampai jadi sangat deep atau sangat panjang hidden layernya ya. Uh, Dan hingga saat ini arsitektur seperti kayak kalau kita buat language model dan lain-lain itu udah sangat-sangat kompleks, jumlah parameternya udah triliun, bukan lagi juta ya, tapi triliun. Misalnya GPT 3,5 kalau nggak salah 350 triliun data dia punya weight parameters dengan arsitektur transformer yang lebih kompleks. Oke, kita belajarnya dari awal ya, mungkin kakak-kakak kalian sudah jelasin sebelumnya, tapi kita start dulu dari tensor ya. Semua data baik itu image, numerik maupun teks bisa kita translate ke tensor. Tensor itu bentuknya kayak matriks. Bayangkan matriks 2 dimensi, kayak image itu matriks 2 dimensi. Tapi kalau image-nya berwarna, 2 dimensi ini nggak cukup, kita butuh RGB-nya. Ya. Jadi mungkin matriksnya kita tambahin RGB, jadi lapis 3. Jadi tensor itu kayak matriks yang berlapis-lapis. Oke? Dan semua data yang bisa dikelola oleh komputer, itu bisa direpresent dengan tensor. Saya ulangi, semua data yang bisa dikelola oleh komputer kayak image, teks, dokumen, numerical value, bisa kita ubah ke dalam tensor dan bisa di-compute di komputer. Oke? Tentu saja dalam data itu ada pola, polanya itu kita sebut pattern, dan patternnya ini kita bisa ekstrak seperti image. Ya, contoh, kalau saya punya foto kucing, masukin ke komputer .jpeg atau .png, komputer nggak ngerti. Tapi kalau foto kucing saya jadikan tensor, sini gambarnya sederhana ya, dan ada pola yang menunjukkan ini kucing atau ini dog, maka kita bisa latih neural network supaya kalau saya kasih foto kucing, dia bilang ini kucing. Karena dia bisa perform jadi tensor, latih parameter-parameter kayak kabel-kabel di sini dari neural network, sehingga kalau saya masukkan gambar kucing,
dia keluarin, oh itu gambar kucing. Kalau saya masukin gambar anjing, dia bilang itu anjing. Oke? Dan bukan cuma di image, tapi bisa juga di teks. Misalnya saya masukin teks ke dalam suatu neural network, misalnya raw text saya masukin, dia akan encoding jadiin tensor. Setelah itu dia akan recognize pattern-nya, dia extract features-featuresnya, dia understand hubungan hierarkinya, dan dia bisa lakukan representation kayak misalnya sentiment analysis, apapun itu tasknya, tugasnya. Oke? Jadi semua awalnya karena kita bisa represent data menjadi tensor. Oke? Mudah-mudahan kalian kebayang. Dan sekarang kita masuk ke neural network. Anggap saya cuma punya satu neural network. Oke? Dan datanya cuma 2 dimensi. Lihat gambar ini. Ada 2 data, satu warnanya hitam, satu warnanya biru. Oke? Saya pengen memisahkan hitam dan biru. Pakai satu neural network. Ya, lihat datanya dalam 2 dimensi, anggap sumbu X-nya itu X1, sumbu Y-nya X2 atau Y, ya. Kalau saya punya satu neuron, tahun 1950 orang udah punya model perseptron ini. Dia bilang, gimana caranya satu neuron misahin ini? Dia bilang pertama, ya, tebak aja nilainya, kira-kira dia mau start dari mana. Setelah itu adjust, oke, lihat di situ, dia adjust nilai W-nya, nilai weight-nya. Jadi kayak WX, ini kayak persamaan linear ya. Bahwa dia dapat garis yang memisahkan hitam sama biru itu terakhir. Saya ulang. Tebak dulu nilai pertama, setelah itu, bentar. Ini kalian bisa ulang lagi. Oke. Jadi ternyata tahun 1950, orang tahu bahwa dengan satu perseptron atau neuron, itu ternyata merepresent satu garis tuh, di dalam 2 dimensi. Oke? Dan dia bisa memisahkan pola hitam dan biru. Nah, pertanyaannya apakah kalau saya gabung-gabung neuronnya, dia bisa merepresent banyak garis. Karena satu neuron dalam 2 dimensi merepresent satu garis. Oke? Kalau saya gabung-gabung neuronnya, bisa nggak dia merepresent banyak garis? Sekarang pakai tools ini mungkin sudah diperkenalkan, tapi saya pengen jelasin lagi. Pola yang tadi kalian lihat itu seperti ini. Ada biru, cuma 2 pola datanya ngumpul ya. Terus saya bilang, saya pakai satu neuron. Outputnya ada 2 neuron. Kenapa? Karena output layer ini merepresent satu yang warna biru, satu yang warna kuning. Kenapa inputnya cuma 2, X1 dan X2? Karena datanya memang cuma 2 dimensi. Setiap titik ini, kalau saya nyatakan di koordinat 2 dimensi, setiap titik ini pasti cuma menyatakan X1 dan X2. Ya. Anggap yang sumbu datarnya ini X1, sumbu vertikalnya ini X2. Oke? Saya punya 100 data. Saya punya satu neuron di tengah. Ya. Saya set dulu aktivasinya, saya pakai sigmoid. Ini yang zaman-zaman dulu orang pakai. Sebelumnya orang pakai linear model, ya. Tapi linear model ini terbukti tidak efisien. Tapi yang tadi kalian lihat di gambar yang ini masih linear model. Bahwa dia cuma ngecek thresholdnya. Di sini ada penjelasannya matematiknya ya. Saya coba skip dulu matematiknya supaya kalian paham dulu detailnya. Bahwa ada satu neuron, nanti aktivasinya itu cuma fungsi linear. Fz, 1 kalau besar dari 0, lebih kecil dari 0, ya 0. Oke? Jadi saya tiru model ini di TensorFlow Playground. Pakai linear model, satu neuron. Kira-kira kalau saya training model ini, bisa nggak memisahkan biru dan kuning? Kalau saya bilang training, itu artinya
saya latih dengan jumlah contoh data yang sudah diketahui labelnya, kira-kira berapa nanti nilai weight yang paling akhir. Nilai weight ini kabel-kabel ini ya. Oke, kita coba trade. Cepat sekali dia convergence. Ini garisnya loss-nya udah turun, udah datar. Oke, terlalu cepat dia belajar, mungkin learning rate-nya terlalu besar, saya kecilin. Nah, harus diulang ya, karena dia udah start ya. Jadi saya kecilin pakai linear, saya pakai 0,01. Tuh, dia agak lebih lambat belajarnya, coba lihat. Karena learning rate-nya saya kecilin, tadi kan 0,03. Oke, tapi dia converge. Dan kalau kalian lihat converge, memang satu neuron itu merepresent satu garis putih di tengah di dalam dua dimensi. Oke, saya stop. Sekarang, saya ganti datanya seperti ini. Kalau tadi satu neuron menghasilkan satu garis dalam dua dimensi, sekarang coba pikirin, bisa nggak satu neuron misahin gambar data ini, pola ini? Pola ini melingkar dua ya, satu di tengah. Kalau kalian train ini, mungkin learning rate-nya saya percepat lagi. Sampai kapanpun training loss dan testing loss tidak akan bertemu, converge. Artinya apa? Loss-nya bisa aja turun, tapi kalau saya kasih data baru, data testing, which is di sini di hidden ya, kalau ini data testingnya nih. Kalau saya masukin data testing, jelek sekali hasil loss-nya tuh, test loss-nya. Artinya, dia tidak konvergen dan dia overfitting. Dia mengingat datanya. Data trainingnya dia ingat. Kalau dikasih sampel data training, dia bagus loss-nya. Kalau saya kasih sampel data lain, dia berantakan. Kenapa ini terjadi? Karena tadi satu neuron merepresent satu garis di dalam dua dimensi. Oke? Kalau asumsi itu benar, artinya saya tambahkan 8 neuron, saya tambahkan lagi layer 8 neuron, saya tambahkan lagi layer 8 neuron, 8 kali 3, 24. Artinya ada 24 garis kalau dia bisa mencari kombinasinya ya. Coba kita train dengan 24 neuron. Nggak bisa juga. Tapi coba saya ubah aktivasinya pakai ReLU, which is ini modern activation. Dengan cepat dia dapat. Lihat poligon yang di tengah, itu kayak 24 garis ditambah-tambahin. Oke? Apa yang saya lakukan tadi, dari linear, waktu saya training dia saturasi. Karena linear model, kalau ditambahin hidden layer di belakang, dia berhenti belajar. Linear itu fungsi yang tadi dipakai cuman fungsi step ya. Tapi kalau saya masukin sigmoid, fungsi sigmoid ini udah non linear, masih aja saturasi. Saya tambahin tanha, udah mulai belajar ya. Tapi lihat tanha, dia kasih lebih smooth ininya ya. Coba kalau saya pakai relu. Oke, kalian harus bangun intuisi kalian apa itu learning rate. Learning rate itu seberapa cepat dia update weight parameter. Kalau kekecilan, kita besarin angkanya. Kalau kebesaran, kita kecilin angkanya. Biasanya setiap algoritma kasih guidance, default value jangan 0,03. Nanti kita bisa besarin atau kita kecilin. Oke? Apa itu aktivasi? Yaitu kalau masuk ke dalam satu neuron, nilai-nilai itu akan diaktifasi oleh satu fungsi. Fungsi itu namanya bisa kita pilih relu, tanha, sigmoid, atau linear. Oke? Kalian coba-coba di sini.
Nah, interesting, karena kalau saya bilang interpretasinya seperti itu, bahwa satu neuron merepresent satu garis, tapi bagaimana kalau input features representation saya ubah? Ya, misalnya saya bilang, saya nggak butuh banyak neuron untuk ini. Ya, saya cuma butuh satu neuron di tengah. Dua neuron output, satu neuron di tengah. Oke, awalnya kalau di training nggak bisa, ya, nggak akan ketemu tuh. Tapi kalau saya ngotot, saya bilang saya pengen ubah features representation. Saya masukin X kuadrat, X1, X2, sama sinusoidal. Ini kalau saya train, dia akan cepat nyari lingkaran. Yang saya lakukan adalah features representation-nya dari data representation. Saya masukkan X kuadrat, X1 kuadrat, X1 kali X2, kasih sinusoidalnya juga. Saya ubah dari cuman dua features saya masukkan menjadi 6, 7 features. Ternyata satu neuron bisa. Oke? Jadi interpretasinya kita bisa lihat dari capacity neural network, misalnya satu neural network satu garis, atau representasi dari features. Cuma hanya orang matematik yang tahu bahwa kalau X1 kuadrat, X2 kuadrat, ini ditambahin, dia bisa membentuk lingkaran. Ya, jadi tidak scalable. Jadi orang pada saat membuat neural network saat ini berusaha supaya yang diubah itu arsitekturnya di tengah, bukan features representation, karena akan debat kusir kalau kita bilang feature saya lebih baik dibanding features orang lain gitu ya, dan tidak reusable. Ya, tapi kalau arsitekturnya yang saya ubah dengan computational power dari GPU, ya kita bisa reuse model neural network. Oke, coba kalian nanti belajarin ini, ulang-ulangin, karena kalau kalian ngerti ini, code Python-nya itu bisa kalian minta ke ChatGPT. Code-nya ditulisin, bikin neural network, inputnya 2 dimensi, bla 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 bla, seperti yang kalian lihat di sini. Nanti kita akan lihat. Oke, saya lanjutkan. So, di sini ada code yang saya sudah tes. Code-nya jalan, tapi dalam Rust. Kalau kalian belum ngerti bahasa Rust, ya, maka kalian coba copy code-nya, minta dia translate ke Python. Oke? Waktu translate bilang cari bila random numbers generation yang bagus di Python, pakai matplotlib atau Seaborn library, jadi ganti nih library-nya, ya. Dan kalian bisa bikin perceptron learning algorithm yang ada di gambar ini dari scratch, ya. Jadi code ini tuh mengimplement gambar ini. Oke, saya serahkan ke teaching assistant nanti kalau kalian mau coba, ini translate dulu ke Python, setelah itu jalanin pakai Python. Oke, kira-kira begini jadinya kalau dijalanin di Rust. Kenapa kita belajar Rust di electrical engineering? Karena kalian harusnya belajar teknik komputer. Teknik komputer itu harus dekat sama hardware. Ya, bahasa yang dekat sama hardware itu C++, atau Rust yang lebih modern. Ya. Jadi perceptron learning algorithm yang diimplement di sini itu satu neuron bisa memisahkan merah dan biru persis kayak yang ada di gambar yang ada dari Tamas XYZ. Oke, so apakah kita bisa implement yang seperti TensorFlow Playground? Ya, di buku ini dijelasin juga bahwa kalau nanti datanya image, di sini ada Perceptron demo ya. Kalian bisa open Perceptron demo. Oke. Misalnya saya tulis image ini, kalian bisa gambar sendiri image-nya ya. Karena image ini pixel ya, atau kalian bisa load image yang udah ada ya. Oke. Maka setiap image itu bisa saya nyatakan nama tensor tadi ya. Dan kalau saya masukin ke neural network selama dia numerical, dia bisa masukin ke sini.
Bentar, saya load dulu email, saya clear. Ya, ini saya load. Nanti dia bisa masukkan ke sini. Ini artikel yang menarik sekali. Jadi saya pikir untuk kebutuhan historical mulai dari awal ini penting. Ya, kita masukkan namanya perceptron uh, visualization. Nah, ini harusnya bisa dijalanin. Di bawahnya ini harusnya jalan ya. Cuman saya mungkin tadi ada yang klik salah. Oke, nanti kalian bisa play around dengan gambar ini. Tapi intinya dia uh, kasih lihat gimana sih perseptron itu belajar di dalam. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalian coba lihat di sini. Bagaimana perseptron belajar? Kalau kita bilang belajar, ya, itu sebenarnya setiap kabel-kabel yang ada di sini itu saya sebut weight parameter W. Oke, lihat W-nya itu ada di layer L. Oke, dan FL ini L yang paling besar, inputnya W sebelumnya kali FL, kayak rekursif ke dalam. Oke, jadi kalau apapun yang kalian gambar di TensorFlow Playground itu mathematic equation-nya itu gini, Y-nya ini output-nya, which is output layer paling ujung, F-nya ini fungsi aktivasi yang di saat kalian pilih tadi relu atau tanha ya. Tapi dia seperti rekursif karena berlapis-lapis neural network yang ada di dalam sini. Kalau satu, dia merepresent satu single line. Tadi kita udah bahas. Kalau banyak, dia merepresent banyak garis. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa merepresent image? Image-nya harus kita jadiin tensor dulu, dan kita punya kapasiti yang cukup di dalam neural network untuk mengelolanya. Karena ini masih introduction, ya. Nanti kalian akan belajar di buku ini gimana bikin neural network kayak begini pakai RAS. Ini code-nya. Kalian bisa translate code-nya menjadi Python. Caranya, lihat library yang dia pakai, cari di Python yang mirip. Plotter ini visualization. TCH ini adalah PyTorch. Jadi kalau kalian copy code ini untuk minta Python-nya secara simple, ya. Kalian masuk ke ChatGPT, bilang translate this RAS code to Python. Oke, lihat dia pakai plotters. Oke, instead of plotters, use Seaborn library. Seaborn ini salah satu visualization library yang kita udah pelajarin sebelumnya. Oke, terus lihat and instead of TCH, use PyTorch. Oke, kalian dapat versi Python, ya. Kalau buat saya tidak ada bedanya dua source code tadi ya. Mungkin kalian lebih tidak intimidated kalau dengan bahasa Python, is okay. Kalian bisa lakukan itu, nanti kalian copy ke Google Colab, ya. Kalau ada error, kalian troubleshoot bareng dengan teaching assistant, ya. Tapi kalau ini saya copy, let's say, kalau ada error juga sudah ada Gemini di sini, kalian tinggal tanya ke Gemini, coba solve errornya, ya. Ini udah jalan belum? Dia import Torch. Dia import Seaborn. Karena Seaborn pakai Matplotlib, maka dia import Matplotlib.
dia lagi belajar dan ini hasil. Oke, so buku kita di Telkom University ini kalian bisa translate menjadi Python sesuai kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian lebih senang pakai Rust, is okay, karena kalian anak electrical engineering di teknik komputer ya. Jadi Rust-nya ini akurasinya aja 99,8%. Apa yang dilakukan code ini? Kita tadi mereproduksi model ini. Ada 8 neuron kali 8, 6 layer, 5 layer ya. Jadi 40 neuron di tengah. Kalian lihat di sini ada neural network. Oke. So di chapter 1 ini itu kalian cuman lihat historical journey, sebaiknya baca, tahu history ya, dari simple perceptron yang tahun 1950 ternyata kalau ditambahin neural networknya susah di training sampai ketemu back propagation, terus ceritanya sampai ke modern transformer yang sekarang kita pakai membuat large language model. Oke, di sini ceritanya jelas ya. Dan menurut saya sih cerita di sini ya memang ini di-curate dari language model ya. Jadi pembahasannya pasti sangat komprehensif. Oke. So, contoh code berikutnya itu tetap bikin layer neural network lain. Nah, kalau kalian pakai Rust, hati-hati dengan versi dependency library ya. Kadang-kadang kalau ini saya pakai yang versi 18, code-nya nggak jalan ya. Tapi kalau pakai Python aman ya. Python ini kamu mau translate ke Python ya tinggal copy paste ya ke Python ya minta sini translate to Python. Lalu dikasih lagi code-nya dalam Python. Oke. Jadi don't worry soal code-nya, sebaiknya baca ya, karena hanya dengan membaca kalian dapat understanding, dan dengan understanding kalian bisa punya prompt yang make sense di LLM ya, atau di generative AI. So, code tadi mentrain satu model MLP, neural network, ya, dengan dataset yang tadi kalau biasanya kita pakai random number generation, kalau di sini dia masih pakai dua dimension dataset, circular pattern, ya, tapi arsitekturnya lebih kompleks. Ini training loss. Oke. Okay? So basically di chapter 1 ini kita mereproduksi apa yang ada di TensorFlow Playground, kita bikin code-nya. Itu skill yang kalian harus bisa di chapter 1 di LVR. Selebihnya banyak cerita-cerita historical yang penting kalian baca ya. Dan kalian harus bisa code dalam language yang high level seperti Python dan low level seperti Rust ya. Kemarin kita baru international audit dari akreditasi di Telkom University. Salah satu poinnya adalah apa bedanya anak electrical engineering belajar AI dibanding anak computer science. Waktu saya di interview, saya bilang jawabannya anak computer science itu fokusnya ke software application level, anak electrical engineering teknik komputer itu fokusnya ke low level hardware ya. Di saat kalian harus bikin speaker yang ada AI di dalamnya, IoT mesin yang ada AI di dalamnya, bahasa seperti Python tidak menolong terlalu banyak ya. Kalian harus pakai bahasa yang memang low level seperti Rust. Oke. Saya harap kalian bisa mereproduksi TensorFlow Playground, baca materi ini karena UAS kalian udah dekat dan UAS kalian akan menyangkut neural network ya. Entah itu nanti dapat tugas bikin video atau bikin apa dari teaching assistant akan sekitar neural network. Oke. Chapter 2 ini bahas mathematical foundation yang kalian harus ngerti, which is kalian udah pernah ambil mata kuliah algebra dari scalar, vektor, kolom vektor jadi tensor ya. Tensor itu matriks yang bertumpuk-tumpuk.
Ini mathematical formulation-nya. Ada baiknya kalian juga baca chapter ini, ya. Oke. Chapter 3 itu menjelaskan bagaimana neural network bekerja dan backpropagation, ya. Jadi pada saat dia melatih, dia punya nilai parameter W, which is di sini kabel-kabel ini, dia akan ketemu persamaan matematik, di mana dia harus melakukan optimisasi, ya. Coba kalian runut matematiknya di sini, dia akan harus melakukan satu bentuk optimisasi, dan optimisasi itu harus menghitung nilai gradien. Oke, untuk pertemuan ini kita tunda minggu depan supaya kalian bisa lebih dalam memahaminya. Untuk pertemuan kali ini cukup dengan Neural Network Playground, kalian bisa bermain di sini dan implement Python code-nya. Oke, minggu depan kita masuk jelas, saya akan masuk jelasin kenapa sampai ada backpropagation dari materi yang ada chapter 3. Oke, setelah itu kalian bisa melanjutkan sendiri karena UAS kita udah dekat, jadi kalian akan belajar sampai bisa nge-training convolution neural network, ya. Jadi dalam 2-3 pertemuan ke depan. Oke, so mungkin materinya cukup dulu sampai di situ untuk introduction to neural network. Saya harap kalian bisa mereproduksi TensorFlow Playground pakai Python, ya, bikin code-nya seperti ini. Kalian bisa minta circular pattern atau pattern spiral seperti ini, atau pattern seperti ini, minta dia generate random dataset. Setelah itu bikin neural network dan training persis dengan yang saya lakukan tadi, dia ngasilin seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau saya terlalu cepat, ada Sinta, ada Farel nggak? Sepertinya belum ada Farel, Bapak. Oke, ada Mbak Sinta, kalian bisa tanya jawab sama Mbak Sinta. Kalau kalian takut pakai Python, di Orange juga ada ya. Di Kalau kalian lebih senang belajarnya pakai Orange dulu, silakan. Mana tuh? Mana Orange? Oke, ini lebih drag and drop. Ambil file, oke. Pilih filenya apa, Titanic Dataset misalnya. Oke, kalian bisa lihat dulu isinya. Oke, apa isinya. Setelah itu kalian bisa lihat dulu features-featuresnya ya. Ada features apa aja di dalamnya. Kalian bisa take the model. Eh, ini ada neural network ya. Bentar. Oke, ini dia. Kalian bisa lihat berapa jumlah neuron di hidden layer. Bayangkan lagi TensorFlow Playground pakai aktivasi apa, dan kalian bisa solve. Setelah itu kalian bisa evaluate nilainya, tes score-nya, kasih dia data. Oke, dapat. Kalian harus bisa pakai semua tools untuk bisa code dengan baik ya. Jadi misalnya kalian cuma punya game ini ya, di sini udah ada game ini nih ya. Kalian bisa bilang buat data sintetis dalam 2 dimensi ya, berbentuk sirkular. Oke, tulis Python code, harusnya kebalik ya. Tulis Python code untuk membuat data sintetis dalam berbentuk sirkular
dan melakukan klasifikasi. Oke, Eh, ini harus spesifik, kalian bilangnya dengan dua label. Oke, dan lakukan klasifikasi menggunakan neural network dengan 6 hidden layer, masing-masing 8 neuron, seperti desain yang tadi ya, dengan aktivasi ReLU. Ya. Tulis Python code pakai PyTorch. Oke, library. AI sekarang, kalau ada yang kalian missing, ini dia tulis code-nya. Ini dia bikin dataset. Oke. Ini dia bikin neural network. Ini dia train. Ini dia masih nulis code ya. Itu dia latih modelnya dengan EPO 500. EPO itu di saat datanya dia cacah-cacah jadi mini batch. Kalau semua data udah masuk ke dalam neural network, dia sebut satu EPO ya. Terus dia print EPO-nya, dia evaluate, nanti dia oke, anggap code-nya sudah selesai. Kalian copy, taruh di sini. Kalian dapat yang saya kerjain tadi. Oke? So, jangan takut sama code. Kalau ternyata dia ada error, misalnya code-nya di sini saya lupa ini gini ya. Error. Oke? Copy errornya di sini, bilang bantu fix error ini. Dia kasih tahu lagi itu harusnya ada kata NPC. Oke? Jadi kalian ada di masa di mana AI itu lebih baik nulis code dibanding kalian sendiri. Tapi kalau kalian nggak ngerti gimana minta AI-nya bekerja, which is itu butuh pemahaman tentang modelnya, nah kalian nggak bisa. Ya, so kita hari ini cukup sampai di sini. Kalian main dengan playground. Setelah ngerti, pasti ada pertanyaan, apa itu aktivasi? Ya, apa itu learning rate? Ya, hari ini kalian juga lihat ada epoch. Ya, saya jelasin dulu sebelum saya serahin ke Sinta. Pertama epoch, ya. Jumlah data training ini itu dia bagi menjadi batch nih. Di sini setting batch-nya nih ya. Misalnya saya punya 100 data, kalau saya bagi 10 batch, artinya setiap batch ada 10 data. Per 10 data tersebut dia masukkan ke neural network ya untuk melatihnya. Kalau semua mini batch sudah masuk, itu saya sebut satu epoch. Mirip dengan iterasi, tapi iterasi dalam bentuk datanya dipecah-pecah. Kalau udah semua masuk, saya sebut satu epoch. Oke? Berikutnya learning rate. Seberapa cepat atau lambat saya mengupdate nilai parameter, which is nilai weight yang ada di sini. Oke? Caranya dia punya default value, kalau kekecilan kita besarin, kalau kebesaran kita kecilin. Selain itu kalian juga bisa kasih noise ke datanya nih. Bahwa polanya itu agak overlapping, kalian bisa kasih noise. Karena nggak ada data yang nggak punya noise. Kalian juga bisa put sebagian jadi training, sebagian jadi testing. Di sini kalian bisa lihat testing datanya. Oke. Setelah itu pada saat data masuk ke dalam parameter W, masuk ke dalam neuron, akan diaktifasi oleh activation function. Ada ReLU, Tanha, sigmoid, ya.
linear model ya. Ini minggu depan kita bahas di slide-nya, oke? Supaya kalian paham kenapa ini historinya ini. Tapi kalau kalian mau baca bukunya, di sini ada penjelasan di chapter 3 dan chapter 1 tentang activation ReLU tersebut. Oke? Ini jelas matematiknya, jadi lebih rapih dari sisi matematiknya, bahwa setiap aktivasinya itu nanti uh, ada sejarahnya ya, di sini harusnya. Jadi dulu orang pakainya aktivasi yang namanya linear. Kasih lihat ya, neural network activation. Oke, ini gambar yang bagus. Jadi waktu dia masuk dari ke W, kalau aktivasi linear itu cuma hitung aja jumlah X kali W, kalau besar dari satu nilai threshold, keluarin satu. Kalau lebih kecil, keluarin nol. Ya, tapi ternyata aktivasi itu nggak baik. Jadi banyak yang pakai fungsi sigmoid, bentuknya kayak gini nih. Jadi yang masuk itu di operate atau diactivate oleh sigmoid atau tanhap. Tapi modern neural network saat ini lebih senang pakai ReLU, Leaky ReLU, atau ELU. Ya, karena lebih murah komputasinya. Dia nggak perlu menghitung eksponensial. Oke, jadi kalian bisa coba pakai ReLU baik itu di code Python ataupun di code yang uh, misalnya kalian lebih sedang pakai Orange gitu ya. So, coba bermain di sini dan bisa bikin code-nya dengan Python supaya confident kalian lebih tinggi ya. Nanti minggu depan kita coba pelajarin backpropagation dan kita coba train kalau bagaimana kalau yang masuk ke dalam neural network itu image untuk classification task. Oke, so saya stop share. Ada yang mau bertanya sebelum saya serahkan ke Sinta? Ini kalian diem, ngerti atau ada yang masih kurang ngerti? Nanti tanya ke Sinta ya. Coba buka TensorFlow Playground-nya. Kalau kurang ngerti, kalian tanya aja, nggak masalah. Ya. Supaya kita tahu bagaimana untuk bisa membantu kalian belajar dengan efisien. Oke, jadi targetnya hari ini, kalian coba bikin persis kayak gini, bisa pakai Orange, bisa pakai Python. Ya, yang penting desain neural network-nya kalian ngerti. Datanya apa, polanya gimana, ya. Dalam kondisi real pada saat kalian bekerja, pola dan datanya tidak sesederhana ini dua dimensi ya, tapi dimensinya pasti besar. Kalau data-data di bisnis ya, atau data image, dimensinya pasti besar, jumlah datanya pasti besar. Oke, tapi kalau kalian ngerti prinsipal di balik bagaimana neural network bekerja, harusnya nggak ada isu. Oke, Sinta udah ada? Ada Bapak. Oke, di guide adik-adiknya supaya bisa start small dari TensorFlow Playground ya, Sinta. Ya, Bisa bikin di Orange, ya. Kasih tunjuk gimana ngeset hidden layer di Orange pelan-pelan ya. Mungkin saya tadi terlalu cepat ya. Uh, sama minta code ke ChatGPT untuk bikin neural network mirip dengan TensorFlow Playground yang dia bikin. Oke? oke, baik Bapak. Alright. Terima kasih Pak Risman atas sharingnya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Kita lanjut ke sesi praktikal. Nah, tugas dari Pak Risman adalah kita membuat nih, yaitu
klasifikasi dengan simple data, dummy data, dengan menggunakan deep learning. Nah, kita bisa contoh seperti tadi ya, dari deep learning playground, atau kita bisa gunakan dataset lainnya. Nah, karena tadi Pak Risman sudah memberikan contoh terkait data simple, yaitu dengan dummy data, teman-teman bisa ikuti. Nextnya, kita akan gunakan yang lebih seru, yaitu kita coba tanya ChatGPT, data apa yang bisa kita gunakan. Pertama-tama, kita minta ChatGPT, do you have any recommendation of dataset yang bagus untuk pembelajaran deep learning classification? Yang saat ini kita kan belum image ya, jadi kita minta non image. Mungkin nextnya kita bisa masuk ke CNN dan sebagainya, tapi itu next week. Nah, di sini dia memberikan rekomendasi, kita bisa pakai Titanic dataset atau spam detection atau credit card fraud detection, itu juga common ya, digunakan untuk sebagai pembelajaran, atau kita ngepredik cuaca, atau di healthcare kita bisa predik apa penyakit jantung atau diabetes ataupun stroke. Nah, teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian kita nextnya minta ChatGPT, please guide me how to create classification model using deep learning on datasetnya kita mau pilih penyakit heart disease dataset. Please generate the step-by-step instruction. Nah, teman-teman bisa ambil datasetnya terlebih dahulu. Oke, kita unduh. Nah, kita udah punya datasetnya. Kita taruh ke Google Drive terlebih dahulu seperti biasa. Kita taruh di download. Oke, berhasil diunduh. Nah, jadi kita unduh datasetnya terlebih dahulu. Di sini tasnya adalah mengklasifikasikan apakah seseorang tersebut memiliki penyakit jantung ataukah tidak ya, based on medical data. Bisa dari age, usia, apakah punya kolesterol, apakah tekanan darahnya seperti apa. Nah, kemudian kita load datasetnya. Kita import librariesnya terlebih dahulu, atau teman-teman bisa juga unggah dari sini datasetnya ya. Kalau misalkan tidak diunggah ke Google Drive. Sudah, kemudian kita load datasetnya. Namanya disesuaikan, kita ubah
nama filenya. Taran. Oke, nah coba teman-teman kita pahami bersama. Di sini ada beberapa features. Usia, jenis kelamin, chest pain, type. Ini ya, jenis dari penyakit dadanya gitu. Resting blood pressure, tekanan darahnya, kolesterol, fasting blood sugar, rest ECG, max heart rate, exercise include angina, old peak, slope, vessels, dan seterusnya ya, sampai targetnya di sini. Targetnya 0 atau 1. Jadi apakah dia 0 mungkin sehat artinya, dan 1 artinya dia diprediksi memiliki penyakit jantung. Nah, kemudian ya kita bisa lihat ya di sini berbagai features yang ada. Setiap features dia berjumlah 1025 yang artinya sama sekali tidak ada missing value, semuanya non-null. Data type-nya integer untuk age, kemudian sex, tentu saja jenis kelamin dia bersifat objek gitu ya, dan seterusnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, jadi total ada 1 data type yang float, 5 yang integer, dan 8 yang objek. Teman-teman bisa lihat di sini usia rata-ratanya ada 54. Kemudian rata-rata dari blood pressure-nya 131 dan seterusnya. Oke, data kita tidak ada missing value. Jadi harusnya aman, ini bisa kita skip. Kemudian kita bisa visualisasikan the data. Could not convert string to float male. Ini karena kita kan datanya male sama female kan bersifat objek ya. Kita kasih informasinya deh. Oke, nah kita perlu encode data kita. Kalau kolomnya kolom seks ini tentu saja dia terdiri dari 2 kategori, male sama female aja. Nah, kita bisa map. Kalau male kita tandai angka 1, female kita tandai angka 0 gitu ya. Jadi kita label encoding terlebih dahulu, kemudian kita lakukan tas selanjutnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman, case-nya adalah suatu feature dia lebih dari 1 kategori gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai one hot encoding. Nah, ini muncul lagi. Jadi beberapa features yang bersifat objek dia tidak bisa di-convert tentu saja. Nah, kita berikan informasi keseluruhannya. Berikut adalah dataset yang bersifat string atau objek. Kita encode categorical columns-nya. Kalau binary 01, kalau multi category columns one hot encoding. Nah, kemudian kita bikin ini adalah categorical columns. Yang berikut adalah numerical columns. Kemudian kita scale, baru kita split features, mana yang jadi target, mana yang jadi features-nya ya.
Oke, kita bisa kopikan yang ini. Nah, jadi yang ini kita bisa hapus dulu. Jadi kita kategorikan features kita, mana yang categorical, mana yang numerical. Nah, ini tekan data di download file DF-nya. Oke, kita udah berhasil untuk split data kita. Kita lanjutkan ke tadi ya step by step yang diberikan oleh ChatGPT. Oke. Nah, tadi kita udah split data kita tuh. Ada train, ada test. Dan kita juga udah ini ya tadi define mana features, mana target. Coba kita lihat punya kita. Oke, kita ada kolom target, terus sebagai targetnya. Kita udah scaling data kita. Nah, selanjutnya kita build deep learning model pakai TensorFlow. Kita import TensorFlow atau Keras-nya. Kemudian kita define simple dense neural network architecture. Nah, kalau teman-teman tadi di Deeper Playground yang dibagikan Pak Risman, nih teman-teman bisa define berapa neurons per layernya. Ini layer pertama ada 4 neurons, layer kedua ada 2 neurons baru output gitu ya. Atau teman-teman bisa tambahin layer lagi. Terus kemudian jumlah neuron per layernya bisa teman-teman ubah gitu ya. Nah, di sini pun juga teman-teman bisa define hal tersebut dalam bentuk code. Nah, di sini dense 32 sebagai input. Kita pakai activation functionnya relu. Nah, kalau di Deeper Playground, ya aku sebelahin dulu. Activation functionnya nih bisa kita pilih tanha, atau relu, atau sigmoid, dan sebagainya. Kemudian, kita bisa pakaiin dropout. Di sini ada dropout kah? Kita coba cek. Oke, nggak ada. Basically, kalau dropout itu sendiri, nah jadi kalau misalkan semua neuron ini aktif, itu ketika kita tanpa dropout. Nah, sedangkan kalau misalkan dengan dropout, itu randomly deactivate. Jadi secara acak menonaktifkan neurons selama proses training. Sehingga tujuannya untuk menghindari overfitting. Nih, teman-teman bisa lihat gambarnya. Kalau tanpa dropout semuanya nyala nih. Kalau dengan dropout terkadang ini yang mati, terkadang ini aktif, yang sini mati kayak gitu. Secara random dia aktif dan nyala. Nah, kita set dropout 0,2. Jadi ketika misalkan dari 10 neurons gitu ya dalam satu layer itu ada 2 gitu yang berarti apa kalau misalkan 0,2 itu apakah 2 yang hidup atau 2 yang mati? Harusnya 2 yang dimatiin kayaknya, yang di drop out gitu. Angka 0,2 menunjukkan red dropout, presentasi neuron yang akan dinonaktifkan secara acak. Jadi ketika kita neuronnya 10, ada 2 yang dinonaktifkan. Kemudian lanjut layer kedua. Tadi kan layer input, sorry. Ini layer input berarti yang ini. Gitu ya.
Oh, sorry, layer input ini dong. Deep learning. Layer input output hidden layer. Oke, input layernya yang ini. Jadi features-featuresnya. Nah, ini kan ada featuresnya gitu ya. Featuresnya ya X. Nah, ini hidden layer. Ke satu kita pakaiin relu. Kemudian ini output layer. Apakah dari data tersebut gitu ya dengan features yang kita masukkan, dia itu sakit heart, diprediksi punya penyakit jantung ataukah tidak? Kita lanjutkan. Kita pokoknya pakai ChatGPT untuk membantu kita belajar dan juga coding. Nah, setelah kita define neural network-nya, kemudian kita compile the model. Kita bisa pakai binary cross entropy untuk loss dan metrics like accuracy and AUC. Nah, optimizer kita ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tadi diminta Parisman untuk belajar dari Deep Playground ini, Playground TensorFlow. Kalau di sini ada optimizer Adam, di sini nggak ada ya optimizernya mana. Banyak sekali tipe-tipe optimizer, teman-teman perlu ketahui. Ada SGD, Momentum, NAG, ada grade dan seterusnya tuh. Ini ada visualisasinya juga. Jadi untuk intinya adalah untuk meminimkan gitu ya error function. Jadi kita punya model yang errornya lebih kecil. Kemudian loss-nya kita define, ada binary cross entropy, karena kan kita kelasnya cuma ada dua binary. Apakah dia diprediksi punya penyakit jantung ataukah tidak. Lanjut, kita train model kita. Kita tadi udah bikin deep learning, udah define deep learning atau neural network kita. Nah, kita minta untuk train dengan early stopping. Jadi kalau misalkan udah bagus ya udah gitu di stop sehingga tidak overfitting. Kemudian kita fit model kita alias kita train. Kita setnya tadi ya epochnya 50. Cuman kalau misalkan udah bagus akurasinya udah lossnya udah kecil gitu ya, early stop aja gitu. Nah, di sini dia tetap run sampai 50. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tadi ya yang penjelasan Pak Risman, misalkan kita punya data 1000 gitu. Kemudian kita bagi-bagi menjadi 200 per batch. Nah, ketika iteration per epoch 10. Ketika semua datanya udah masuk, udah di train gitu, itu namanya satu epoch. Alright, kita bisa lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kita evaluate the model. Udah bagus belum data kita? Nah, sebetulnya udah kelihatan di sini bahwa akurasinya yaitu sebesar 0,9, lossnya 0,2. Ketika kita validasi, akurasinya 0,9,
sorry 0,8, lossnya 0,2. Jadi quite good guys. Tapi ini kita ingin visualisasikan aja. Karena kalau di Deeper Playground tadi seperti yang Paris tunjukkan, di sini tuh ada visualisasinya gitu loh. Tuh, dia seberapa progress dalam learningnya seperti apa. Nah, kita ingin visualisasikan hal tersebut. Tuh. Jadi, tren akurasi kita yang biru ini sekitar 0,9 ke atas, dan validasi kita ada di 0,8 sekian. Bagus termasuknya teman-teman, jadi nggak underfitting, nggak overfitting. Nih, kalau yang ini adalah loss-nya dari training, sedangkan yang orange adalah loss dari validation. Kemudian kita evaluate on test data. Oke. Nah, tadi kan kita ini ya, ceknya di data trend sama data validasi. Sekarang kita cek di data test. Kita bisa lihat bahwa akurasinya 0,9. Hasilnya bagus teman-teman dengan menggunakan deep learning ini. Dan kita bisa classification report, generate prediction, and classification matrix. Nah, ini adalah matriksnya, seberapa bagus model kita. F1 score-nya berapa? 0,93. Recall-nya berapa? 0,94. Ini untuk yang non-diabetes, non-heart disease, yang ini heart disease. Nah, teman-teman bisa melakukan hyperparameter tuning untuk meningkatkan model teman-teman, tapi so far ini udah bagus 0,9% gitu ya. 0,9 atau 90-an%. Nah, teman-teman bisa lebih pilih-pilih lagi features yang mau dipakai yang mana. Kemudian kita bisa tambahkan L2 regularization mungkin, atau bisa ditambahkan jumlah layer atau neuronsnya. Nih, tadi kan kita cuman ada berapa? Hidden layernya cuman 1, dan juga kita di sini pakai neuronnya 16, relunya activation fungsinya relu. Nah, ini teman-teman bisa tambahin lagi misalkan. Oops, sorry. Ini itu juga bisa. Terus kemudian teman-teman bandingin dari hasil sebelumnya sama yang sekarang, lebih baik atau lebih buruk gitu. Setelah itu kita bisa save model kita. Oke. Kemudian kita bisa load the model for inference. Nah, kalau teman-teman mau build inference-nya ya. Tuh, sampai kita nge-save data kita. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait pembelajaran deep learning kita. Dan kita udah berhasil membuat deep learning model dengan menggunakan dataset heart disease. Dan performanya sudah bagus. Dan kita bisa save model yang telah kita buat. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, di chat sudah disampaikan oleh Mas Farel bahwa kuisnya ada di spreadsheet dan deadline-nya di hari ini hingga 2359. Jangan sampai kelewat teman-teman. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Mari. Bye-bye. Thank you all.